Berbicaralah kepada kami sore hari ini, karena hati kami telah siap mendengar suara kebenaran Tuhan, isi hati Tuhan, tujuan-tujuan Tuhan yang indah buat kami. Dalam nama Yesus yang punya firman kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan. Ya, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat tema kita minggu ini adalah My Church, My Family ya. Tapi hari ini serinya adalah apa itu gerejaku, keluargaku. Ini kita mau lihat apa sih artinya gerejaku, keluargaku. Saudara, mari kita baca satu ayat firman Tuhan dulu sebagai dasar kita belajar tema ini dari Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22. Efesus 2 ayat 19 sampai 22. Saya ngajak kita baca bersama-sama dengan bersuara. Demikian firman Tuhan 2:3. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan yang anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Saudara, bagian ini sangat kental sekali dengan makna-makna yang artinya gereja. Nah, saudara, kita sudah ada di bulan Februari, dan bulan Februari ini kita ada tema baru. Kalau di bulan Januari kemarin kita belajar tentang living something unknown, atau menghidupi sesuatu yang tidak diketahui atau tidak pasti, atau sesuatu yang sia-sia, maka di bulan Februari ini kita mau melihat sesuatu yang bisa kita ukir, saudara. Ya, bisa kita kerjakan, bisa kita usahakan, yaitu apa? Bagaimana kita hidup bergereja dan juga dalam suasana keluarga. Nah, tema bulanan ini akan kita pecah di dalam 4 minggu berturut-turut. Nanti kita akan lihat yang pertama pengertian apa itu gerejaku, keluargaku. Minggu depan kita akan lihat nilai-nilai keluarga yang mutlak ada di dalam gereja, saudara ya. Nanti kita akan lihat hakikat gereja dari sisi kekeluargaan. Lalu nanti cara gereja membangun dirinya agar memiliki suasana keluarga. Nanti kita akan lihat di dalam 4 minggu berturut-turut. Nah, hari ini saudara, kita akan melihat yang namanya ya, apa artinya My Church, My Family. Ya, apa maknanya secara teologis, ya, secara studi kata dan sebagainya. Saudara, hari ini kita lihat dulu yang pertama, ya, bahwa yang namanya My Church, My Family ini atau gerejaku, keluargaku ini bisa dipahami di dalam 2 hal. Ya, bisa secara harafiah, bisa juga secara metafora, saudara. Apa itu harafiah, apa itu metafora? Saya rasa kita udah tahu. Ya, harafiah sesuatu yang diterjemahkan, diartikan secara literal, artinya secara tertulis, apa yang tertulis gitu ya. Tapi sesuatu yang sifatnya metafora belum tentu dia secara tertulis, tapi ada arti yang lain, gitu ya. Nah, sekarang kita mengerti ketika seseorang berkata begini, gerejaku adalah keluargaku. Ketika seseorang membuat ungkapan gerejaku, keluargaku, artinya apa? Nah, bisa di dalam 2 hal tadi. Sekarang kita lihat pengertian secara harafiah. Ketika saya berkata gerejaku, keluargaku, maka secara harafiah ini artinya, saudara, ya, artinya mungkin maksudnya adalah ya, seseorang yang menganggap gereja sebagai keluarganya dalam arti fisik. Betul, kita sudah punya rumah di perumahan kita tinggal di sana 24 jam. Tapi ada satu hari di mana kita juga tinggal di sini, yaitu secara fisik kita hadir di gereja Tuhan, di rumah Tuhan, dan kita ada di situ sebagai orang yang hadir secara fisik, ya. Atau juga berarti ketika seorang bilang gerejaku, keluargaku, maka itu juga berarti bahwa mungkin kita sedang menghabiskan banyak waktu di gereja, atau mungkin kita sedang banyak aktivitas di gereja, melakukan banyak aktivitas dari pagi sampai sore, walaupun Kelapa Gading nggak mungkin gitu ya. Ya, mungkin kita merasa bahwa kita adalah seorang yang
sering kali datang ke gereja, tinggal di gereja, kayak saudara-saudara kita yang muslim ya, mereka kalau tidur bahkan katanya tidur di masjid itu membawa berkah gitu ya. Nah, tinggal tidur aja lagi yang belum gitu kan. Kita bisa hadir di gereja, habiskan waktu di gereja, atau beraktivitas panjang hari di gereja, dan akhirnya kita berada di gereja sebagai sesuatu yang rasanya itu seperti keluarga kita atau rumah kita. Nah, ini artinya secara harafiah, saudara. Apakah ini yang dimaksud dengan ungkapan itu? Ya bisa saja, mungkin bagi orang tertentu yang sangat mencintai gedung gereja, mungkin sebagian dari hidup dia sehari itu 12 jam dia bisa ada di gereja. Saya pernah lihat orang yang dikit-dikit ke gereja gitu ya. Tapi melalaikan pekerjaan rumah, melalaikan keluarga, melalaikan pekerjaan, itu juga nggak baik gitu kan. Ya, ini secara harafiah, saudara. Tapi juga ada yang namanya secara metafora. Ketika saya berkata, gerejaku adalah keluargaku, atau gerejaku keluargaku, maka secara metafora itu punya pengertian yang lain lagi. Ya, yang pertama adalah mungkin gereja itu adalah tempat di mana seseorang ya merasa gereja adalah rumahnya, keluarga spiritualnya. Tidak lagi secara fisik. Betul dia punya gereja. Mungkin dia tidak sering setiap hari ke gereja, cuma hari Minggu ke gereja. Tapi gereja yang dia sebut, dia pikirkan itu adalah suatu perkumpulan orang-orang percaya yang di sana dia merasa ada keluarga di sana. Ya, keluarga spiritual di sana, ya, di dalam keluarga saudara seiman di sana. Dan kalau dia ada di tengah kelompok orang-orang yang menyembah Tuhan itu, dia merasa dekat dengan Tuhan. Ya, dia merasa dekat, intim dengan Tuhan. Dan kalau dia ada di situ juga, dia juga merasa ada dukungan dari komunitas iman kepada dia. Ya kan? Dari saudara-saudara seiman itu ada satu dukungan yang dia rasakan di situ. Lalu di situ juga dia merasakan mendapat makanan rohani. Ya, makanan rohani berupa firman Tuhan yang terus menjadi bagian dari imannya. Dan yang menarik, nanti ketika dia ada di kelompok komunitas iman itu, dia juga terus ditumbuhkan imannya kepada Tuhan. Nah, apakah kita mengerti gereja seperti ini? Kalau kita mengerti gereja secara harafiah, maka itu secara fisik. Kita hadir di sana, kita merasa ada sesuatu di sana. Tapi kalau gereja secara metafora, lebih daripada fisik sebetulnya. Fisik juga mungkin ada, tapi lebih daripada itu. Bahwa kita merasakan ada satu komunitas iman yang membangun iman kita, membuat kita bertumbuh, mendukung kita, mencintai kita, dan juga kita di sana merasakan sesuatu suasana keluarga yang indah. Nah, saudara-saudara, saya tidak mengerti apa yang ada pada kita atau terjadi pada kita. Apakah kita mengerti secara harafiah atau secara metafora selama ini? Apakah kita bilang, oke, saya tidak ke gereja gitu ya. Lalu kita merasa, ya saya tidak ke gereja kan, tetapi kan saya tetap punya relasi dengan orang-orang sekumpulan itu gitu ya. Orang-orang yang percaya itu. Maka itu metafora, saudara. Ya, tetap kita punya keterikatan, relasi yang kuat dan komunitas persekutuan dengan kelompok itu. Nanti kita akan mengerti bahwa gereja itu bukan gedung saja. Gereja bukan hanya gedung, saudara. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya ini, saudara. Kita adalah orang-orang yang sudah dimenangkan, diselamatkan oleh Tuhan. Perkumpulan kita ini, komunitas iman ini, itulah yang disebut gereja. Walaupun saya tidak ke gereja, tetapi saya punya komunitas iman yang kuat, ya kan? Saya mengerti secara metafora, gitu ya. Tapi ada orang tertentu, dia tidak ada keterikatan dengan komunitas iman, dia tidak ada relasi dengan siapapun, dia tidak punya persekutuan dengan siapapun yang percaya Tuhan. Tapi dia datang ke gereja, juga ada orang kayak begitu, gitu ya. Nah, saya nggak mengerti seperti apa ya pemahaman kita selama ini. Kalau di gereja kita cuma datang sekedar beraktivitas, menghabiskan waktu kita, ya kan, bahkan mungkin melakukan hal-hal yang fisik di sini, maka itu hanya sebatas harafiah. Tapi kalau kau datang ke tempat ini, karena kau percaya, ya kan,
Di tempat ini engkau bisa beriman, engkau bisa bertumbuh. Di tempat ini engkau merasakan kehangatan, dukungan, dan juga kekuatan, kedekatan dengan Tuhan. Dan engkau mendapatkan makanan iman dan makanan rohani. Maka engkau mengerti gereja sebagai metafora. Saudara, bagian-bagian ini penting sekali untuk kita paham. Supaya kita nggak salah melangkah ke gereja. Ada orang ke gereja, saudara, dia hanya mengerti secara fisik. Kalau dia mengerti secara fisik, dia tidak mengerti secara metafora. Itu orang gampang sekali bosan. Dia rasa, aduh kok gereja ngapain sih? Dia rasa kosong, dia rasa hampa, saudara. Kenapa ada orang rasa, ya udah saya nggak perlu gereja ini lagi, akhirnya pergi gitu ya? Ada orang bisa begitu. Kenapa? Karena dia mengerti secara harafiah. Kalau dia mengerti secara esensial atau metafora, gak mudah dia pergi, saudara. Gak mudah kita meninggalkan Tuhan, dan juga tidak mudah kita meninggalkan domba-domba Tuhan atau bahkan kelompok iman kita. Itu gak mudah, saudara. Nah, ini menarik ya. Nah, sekarang kita udah paham dari bagian yang satu. Sekarang kita lihat yang kedua adalah makna teologis. Ketika saya berkata gerejaku adalah keluargaku, atau gerejaku keluargaku, makna teologisnya apa, saudara? Ya, kalau kita belajar Alkitab, saudara, nanti kita akan menemukan makna-makna yang secara biblika bisa dipertanggungjawabkan tentang makna teologis daripada apa itu gerejaku dan keluargaku itu. Ya, nah saudara, kita lihat dulu. Ya, kalau kita baca dalam Alkitab, saudara, kita akan menemukan bahwa kata gereja itu dikaitkan dengan 5 kata yang lain. Kata gereja seringkali dikaitkan dengan 5 istilah atau 5 kata yang lain. Yang pertama adalah kata kerajaan, kata keluarga, kata rumah rohani, kata tiang penopang kebenaran, dan tubuh Kristus. 5 istilah atau kata ini selalu dikaitkan dengan gereja, saudara. Di mana saudara bicara tentang jemaat, tentang gereja, maka 5 kata ini selalu dipakai. Nah, coba kita lihat. Yang pertama adalah, nah ini dia tadi ya. Ya, yang pertama adalah kerajaan, ya. Gereja disebut kerajaan atau kingdom, ya. Ya, ini bicara tentang kelompok orang yang ada dalam kerajaan surga. Walaupun kita belum pergi ke surga, tapi kita sudah jadi warga surga, warga negara surga. Ingat ya, ada istilah itu ya. Jadi di dalam gereja itu sebuah refleksi daripada kerajaan Allah yang sempurna itu disinarkan kepada yang namanya gereja. Nah, gereja dianggap satu kerajaan, sebuah kerajaan. Kenapa? Karena ada unsur-unsurnya. Pertama, gereja itu punya pemerintahan, saudara, punya sistem pemerintahan. Ya, kalau di sinode kita ada majelis sinode, ya kan? Yang paling tinggi itu adalah sidang raya. Di sidang raya ini paling tinggi. Waktu ini di sidang 4 tahun sekali di sidang raya, itu keputusan diputuskan di situ. Dan semua harus tunduk dengan keputusan sidang raya. Keputusan sidang raya ini paling tinggi. Di bawahnya majelis sinode, itu pelaksanaan dari keputusan sidang raya. Lalu dari majelis sinode ada majelis klasis Bangka, majelis klasis Belitung, majelis klasis Jakarta, Tangerang, majelis klasis Jawa Timur, dan Bali. Ada 4 klasis. Lalu di bawah majelis-majelis klasis ini ada majelis jemaat lokal, saudara. Di Bangka kita ada 10 gereja, di Belitung kita ada 8, di Jakarta kita ada 3, ya kan? 3 plus 2 pos PI yang kecil ya. Lalu nanti di Jawa Timur ada 6, saudara. Saudara bisa bayangkan ada sistem ininya gitu ya. Sistem pemerintahan ini menunjukkan gereja itu seperti kerajaan gitu ya. Kemudian pemerintahan gereja itu mohon maaf, itu bersifat monarki absolut namanya. Monarki absolut itu apa sebenarnya? Maksudnya apa? Bahwa rajanya satu. Tadi dibilang sidang raya, gereja yang seluruh dunia sekalipun bersatu. Nanti yang paling atas, rajanya cuma satu, yaitu Kristus. Ya, kalau kita baca Matius 28 ayat 28 itu, dia adalah raja di atas segala raja. Jadi
Kenapa gereja disebut sebagai kerajaan atau monarki absolut atau kerajaan absolut? Karena rajanya adalah Kristus sendiri. Lalu ada hierarkinya, saudara, ya, dari rajanya nanti sampai kepada umatnya. Nah, selain itu, saudara, kerajaan gereja itu selain memiliki raja, rakyat, hukum, ada teritoria juga, hukuman bagi mereka yang melanggar, tetapi berkat bagi mereka yang taat. Ada kayak gitu, saudara. Sehingga dalam yang namanya gereja disebut sebagai kingdom, itu situasinya kayak begitu. Nah, kita pernah masuk bermacam-macam organisasi di dunia ini, tetapi tidak ada yang mengikat dalam hal yang seperti itu, saudara, dan ada kaitannya dengan hidup kekekalan, saudara. Jadi gereja itu boleh dikatakan sebagai alat Tuhan, alat di tangan Tuhan untuk menyalurkan anugerah Dia, supaya kita mengenal anugerah itu dan lewat gereja kita dimenangkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Coba saudara bayangkan kalau tidak ada gereja, maka kita nggak mungkin kenal Tuhan hari ini, kan? Kalau ada misionaris, kalau ada utusan Injil, kalau ada orang yang mengajarkan kita sekolah minggu di gang dulu waktu kita nggak kenal Tuhan, itu Tuhan pakai mereka sebagai bagian dari gereja. Saya dulu pernah dapat kesaksian dari siapa ya? Dia pernah bilang, kami ini kenal Tuhan, Mose. Tahu nggak dulu? Dulu ada satu orang Batak. Dia guru sekolah minggu, rajin ngajak kami sekolah minggu. Kami sudah ngumpet-ngumpet beberapa kali, tapi datang terus, dia nggak tahu berhenti, dia nggak tahu menyerah. Akhirnya kami ujung-ujungnya ikut sekolah minggu. Nggak lama kemudian ikut sekolah minggu, akhirnya kami mulai ke gereja. Lama kami di gereja, satu keluarga, papa mama ikut ke gereja. Saudara, bayangkan mungkin waktu itu si hamba Tuhan yang masih muda itu nggak bisa ngerti kira-kira kemudian hari 10 tahun, 15 tahun akan datang, ini orang anak sekolah minggu yang kecil-kecil ini bakal jadi apa? Mereka kemudian sudah dewasa menjadi kesaksian yang model begitu, saudara. Karena itu apa yang kita kerjakan hari ini, sudah jangan kecewa dulu. Ya kan? Dulu saya di Bangka pernah melayani 70 murid sekolah minggu saya, 24 anak remaja saya. Sebagian saya pergi besuk, bukan besuk, jemput pakai sepeda yang bunyi-bunyi. Tahu sepeda yang bunyi-bunyi? Ya. Saya bonceng 2 di sini, 1 di depan. Nggak ada motor, saudara. Ya. Tapi apa yang saya mau sampaikan? Itulah bagian dari gereja, pelayanan yang akhirnya menjangkau, lewat itu Tuhan menjangkau kita. Yang kedua, saudara, dalam Efesus 2 ayat 19, gereja juga disebut sebagai keluarga Allah. Nomor 2 itu. God family, ya, keluarga Allah. Saya baca ya, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan orang anggota-anggota keluarga Allah. Saudara, di sini kita disebut sebagai keluarganya Allah, ya kan? Dan kita adalah anggota-anggotanya. Kita punya keluarga kecil, ya ini keluarganya Mose Ipin gitu ya, keluarganya Pak Hendy, keluarganya Pak Jeffrey. Tapi keluarga-keluarga yang sudah percaya Tuhan ini, kita adalah keluarga Allah. Kita adalah anggota-anggotanya. Ya, kalau kita sudah menjadi anggota keluarga Allah, saya menjadi anggota keluarga Allah, saudara menjadi anggota keluarga Allah. Saya mau kasih tahu, mestinya kita nggak boleh merasa asing dong. Kita mesti nggak boleh lagi bilang saya pendatang, ya kan? Saudara, misalnya nih, katakan kita angkat anak ya. Ini anak kita mau angkat nih. Waktu kita angkat dia jadi anak kita, setelah dia menjadi anak kita, statusnya dia sudah jadi anak kita. Maka dia nggak boleh lagi merasa asing di situ. Dia nggak boleh lagi merasa saya pendatang di sini. Dia nggak boleh lagi merasa saya anak angkat di sini. Teman saya di pasar di Tanjung Duren itu, saudara, sudah ada 4 anak dia ambil di bawah jembatan itu, yang dia adopsi ke orang jemaat dan teman-teman dia. Beberapa minggu yang lalu saya ketemu salah satu. Itu anak yang ke-5 atau yang ke-6 yang mamanya dilahirkan di bawah jembatan di depan TA itu atau di mana itu. Ya.
Jadi diambil dikasih kepada suami istri yang tidak punya anak, yang sudah 3 kali gagal bayi tabung dan ratusan juta udah habis. Tapi akhirnya dengan cara itu mereka dapat anak itu. Sekarang anak itu cantik sekali perempuan dan dia pinter nyanyi. Malam itu dia nyanyi di depan kami. Wajahnya walaupun tidak persis sama dengan papa mamanya. Tapi saya langsung kebayang gitu ya. Si anak ini dia nggak tahu kalau dia datangnya dari bawah jembatan. Tapi dia begitu mulianya. Kenapa? Karena dia diangkat oleh orang tuanya. Dia dengan papa mamanya, aduh seperti dia nggak tahu kalau itu dia bukan anak mereka. Tapi memang kita harapkan dia ya, memang dia panggil papa mama, dia nggak pernah tahu. Maksudnya itu ketika kita sudah diangkat jadi anak dalam keluarga Allah gitu ya, maka kita nggak boleh lagi merasa asing. Kita nggak boleh lagi merasa sebagai seorang pendatang di situ. Aneh kalau masih ada orang yang merasa saya orang asing di sini. Saya pendatang di sini gitu ya. Aneh sekali saudara. Ya. Gereja tidak pernah bermaksud membuat engkau asing di sini. Gereja juga tidak pernah memperlakukan engkau untuk sebagai pendatang. Enggak. Gereja itu sama seperti sikap Kristus, welcome dengan siapapun juga saudara. Soal ada kelemahan keterbatasan itu soal biasa. Tapi yang kita lihat raja kita kan, kepala gereja kan begitu ya. Karena itu gereja menyediakan misalnya persekutuan, menyediakan kebersamaan, ibadah bersama, pelayanan bersama, ada penyambutan, kepedulian, ada perjamuan kasih kayak kita adakan di bawah. Tujuannya apa? Supaya kita satu dengan yang lain tidak lagi rasa asing. Sebab itulah esensi daripada suasana keluarga di dalam gereja. Ya, saudara, seorang penulis menyebutkan begini. Ya, ada beberapa penyebab orang bisa merasa asing di gereja. Ya, ini seorang penulis Kristen. Dia bilang gini, seorang bisa merasakan asing di dalam gereja. Pertama, kalau dia kurang memahami tentang ajaran dan doktrin firman Tuhan. Mungkin dia belum mengenal Tuhan sebelumnya. Betul, dia bisa rasa asing. Tapi yang kedua, mungkin dia adalah dulu dari gereja yang lain, yang dia cuma taunya ajarannya A, B saja. Tapi begitu dia masuk ke gereja kita, dia mulai sedikit asing dengan ajaran kita, kok banyak banget gitu. Karena di gereja tertentu yang diajarkan cuma berkat saja, kesuksesan saja, Roh Kudus saja. Tapi di gereja Injili semua dari A sampai Z dipelajari kan. Direnungkan firman Tuhan itu, dimakan. Nah, orang bisa rasa asing kalau ajarannya berbeda. Yang kedua, menurut penulis ini, kurangnya kesadaran tentang tujuan dan visi gereja. Kalau kita nggak mengerti ini gereja mau kemana, tujuannya apa, visinya apa, pergumulannya apa. Pernah nggak kita ikut mendoakan pergumulan gereja ini? Pernah nggak kita tahu kemana gereja ini mau pergi? Tujuan visinya kayak apa? Kita akan rasa asing kalau kita nggak pernah tahu. Tapi kalau kita pernah tahu dan memilikinya, kita akan bilang, iya ini visi saya di gereja ini. Mungkin suatu saat kita akan ucapkan kembali visi misi kita seperti dulu waktu kita di Kelapa Gading ya. Tiap minggu kita ucapkan itu, betul ya? Kayak pengakuan iman rasuli aja gitu ya modelnya. Supaya kita hafal gitu, supaya kita ingat. Tiap kali kau berdoa, doakan gerejamu, saudara. Yang berikut menurut penulis itu, kurangnya kesamaan dalam gaya beribadah. Ada orang gaya ibadahnya semangat gitu ya, puji Tuhan gitu ya. Tapi ada yang tenang, kayak lagu-lagu kita itu datar-datar semua, tapi dengan kalimat-kalimat yang kita mengerti. Nah, kalau orang biasanya loncat-loncat, teriak-teriak di hadapan Tuhan, datang di tempat yang tenang, susah. Satu hamba Tuhan bilang, aduh, supaya ini pemimpin pujian saya satu ini, dia mengkritik yang lain terus, gara-gara karena dia asalnya dari karismatik. Akhirnya mulai kacau mereka yang pelayanan. Jadi dia bingung bagaimana membimbing mereka gitu ya. Nah, yang berikut yang keempat, ini menarik saudara. Yaitu perasaan tidak diterima atau tidak dihargai. Ya betul saudara, kalau ada orang tidak dihargai, nggak diterima, maka ada perasaan yang nggak enak. Itu bisa menjadi seorang merasa asing di tengah-tengah gereja. Tapi ingat, yang namanya perasaan juga bisa subjektif, betul ya? Padahal orang nggak memperlakukan begitu, tetapi bisa saja dia merasa
namanya perasaan gitu ya, bisa kemana-mana, ya kan? Dia merasa ya tidak diterima atau tidak dihargai dan sebagainya. Yang kedua, yang berikut, perasaan tidak memiliki tempat di gereja kita. Bisa jadi juga begitu. Kemudian bisa juga pengalaman negatif masa lalu. Itu bisa membuat seseorang merasa asing, merasa jadi pendatang di gereja. Nah, saudara, saya harap semua ini kita lupakan. Ya, semua hidup kita yang gelap kita tinggalkan. Semua hidup kita yang keruh, yang tidak jernih, yang tidak bening, kita tinggalkan. Mari kita hadap hidup kita kepada sebagai anggota keluarga Allah. Ya, kita tidak ada lagi yang namanya keterasingan. Ya, sekarang kita lihat yang ketiga, saudara. Yang ketiga adalah gereja juga sering dikaitkan dengan rumah rohani, kadang-kadang disebut rumah Allah juga, saudara. Ya, God Temple gitu ya. 1 Petrus 2 ayat 5 berkata begini, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Nah, ini dia rumah rohani, saudara. Bagi suatu imanat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kita juga disebut rumah rohani. Loh, rumah fisik kita ada kan? Ada, itu di rumah kita masing-masing. Tapi ada satu rumah lagi, namanya rumah rohani, rumah spiritual kita. Nah, rumah spiritual kita, rumah rohani ini yang disebut gereja, saudara. Dan kalau kita tidak hidup dalam rumah rohani, ya maka sesuatu yang sifatnya rohani tidak akan pernah berkembang di dalam diri kita. Kita mengembangkan hidup kita, keluarga kita secara fisik di rumah kita. Tapi juga kita perlu mengembangkan hidup rohani kita, keluarga rohani kita di rumah rohani kita, yaitu gereja. Menarik ya? Nah, lalu kita ngapain sih di rumah rohani? Kita ngapain di rumah rohani? Kita berdoa di situ. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan di situ. Kita melayani bersama di situ. Kita memberi diri bersama di situ. Kita berkorban di situ. Bukan melarikan diri dari situ, gitu ya. Tapi kita terus memberi segala sesuatu, bekerja bagi Tuhan di dalamnya. Rumah rohani itu adalah bagian yang harus kita usahakan dan kerjakan. Sesuatu yang mesti kita lakukan, saudara. Ya. Dan ini semua bicara tentang gereja. Yang keempat, saudara, adalah tiang penopang kebenaran. 1 Timotius 3 ayat 15 saya baca. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Saudara, gereja, kata gereja juga sering dikaitkan, disebut sebagai tiang penopang kebenaran. Apa maksudnya, saudara? Lembaga-lembaga dunia, lembaga-lembaga negara itu bisa kehilangan misinya, saudara. Tapi gereja tidak akan pernah kehilangan kebenaran Tuhan. Karena kebenaran Tuhan itu dititipkan di gereja, diberikan di gereja supaya gereja memakainya dan juga memberitakannya. Kalau di seluruh dunia kehilangan yang namanya kebenaran, di gereja harusnya tidak terjadi. Kenapa? Karena kebenaran itu harusnya menjadi bagian yang penting di dalam gereja. Karena gereja punya dua tugas di sana. Pertama, mempertahankan kebenaran. Yang kedua, ya mewartakannya. Saudara pernah lihat ada banyak orang yang ikut arus gitu ya. Gereja tidak bisa ikut arus. Kalau gereja yang benar ya. Ya, semua dunia ini bisa ikut arus. Kemana arus pergi, boleh pergi. Tapi gereja tidak akan pergi. Kenapa? Karena dia pertahankan kebenaran. Dan kebenaran itu anugerah dari Tuhan. Yang kelima, saudara, gereja juga sering dikaitkan dengan tubuh Kristus. Nah, saya rasa ini yang paling terkenal, ya, tubuh Kristus atau body. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. 1 Korintus 12 ayat 7. Kita adalah tubuh Kristus katanya. Nah, istilah tubuh Kristus di sini, ini adalah istilah yang menarik, saudara. Ya, Alkitab memakai istilah tubuh, ya, tubuh itu memiliki 3 pengertian, 3 sifat. Yang pertama, itu bersifat satu kesatuan yang tak terpisahkan. Adakah Bapak Ibu melihat tangan terpisah dari kaki? Kepala terpisah dari tubuh? Hidung terpisah dari tubuh kita? Gak ada. Semuanya lengket kan?
Nggak bisa ya, kecuali dioperasi, dipotong sama dokter gitu ya. Satu kesatuan. Yang kedua, saling melekat satu sama lain. Dan yang berikut, dia bersifat organisme, artinya satu hidup, sesuatu yang hidup. Dia bukan sekedar organisasi, tapi organisme, yaitu sesuatu yang hidup. Jadi gereja dalam arti tubuh Kristus itu ada sesuatu kesatuan yang saling melekat dan satu organisme yang hidup, nggak mati, saudara. Beda dengan organisasi di dunia ini, saudara. Itu nggak seperti organisme, ya. Tapi di situ kita melihat bagaimana kita bisa bersatu, saling melekat satu sama lain. Jadi gereja mestinya ada satu kesatuan tak terpisahkan, bersifat saling melekat satu sama lain, dan bersifat organisme atau organisme. Sebagai aplikasinya buat kita, saudara, apakah kita makin menyatu di dalam Kristus dengan sesama, atau apakah kita saling melekat dengan Tuhan, dengan sesama kita, ya, atau kita justru makin hidup ya di dalam Kristus dan juga bagi sesama. Harusnya ini menjadi perenungan kita sebagai anggota tubuh Kristus. Nah, tetapi dalam perkembangannya, saudara, ini perkembangannya. Gereja juga sering disebut sebagai apa itu? Umat. Ya, pertama disebut sebagai umat. Ini partai umat, ya. Berarti partai yang menghimpun umat Allah, gitu ya, umat Tuhan, gitu ya. Umat, ya, kalau Kristen ya umat Kristen atau pengikut Kristus, gitu ya. Jadi itu sering disebut. Yang kedua juga sebagai jemaat Allah atau jemaat Kristus, jemaat Kristen, ya, itu juga disebut sebagai begitu. Gereja juga sering disebut perhimpunan, pertemuan ibadah umat Kristen. Ya, bisa di mana saja, di rumah, di ruko, di hotel, di lapangan, di tempat rekreasi. Juga disebut sebagai mazhab atau aliran. Gereja, kalau orang sebut gereja A, oh ini artinya mazhabnya ini, alirannya ini. Misalnya gereja Katolik, begitu ya, gereja Protestan, gitu ya. Itu mazhab atau bahasa Arabnya ya. Lembaga juga disebut sebagai organisasi atau lembaga. Ya, misalnya ini menarik ya, daripada mazhab ya. Misalnya gereja penganut nama Yahweh, itu juga disebut seperti mazhab, atau akhirnya jadi sebuah kelompok yang menganut bahwa nama Allah itu nggak sah. Yang sah itu Yahweh, gitu ya. Pernah dengar itu ya? Atau rumah ibadah. Ya, gereja juga disebut sebagai rumah ibadah. Nah, dari dua latar belakang makna ini, saudara, dua latar belakang makna ini, ya, dari sini dan sini perkembangannya, maka kita mulai memahami kesimpulannya apa sih? Nah, ini kesimpulannya, saudara. Yang pertama adalah gereja bukan hanya sekumpulan individu yang beribadah bersama, tetapi juga merupakan sebuah keluarga rohani. Jadi gereja itu bukan sekedar kita ngumpul-ngumpul, tapi kita lebih daripada ngumpul-ngumpul, kita adalah keluarga secara rohani. Yang kedua, gereja adalah tempat di mana orang merasa diterima, dicintai, didukung seperti yang biasa dilakukan di dalam keluarga. Kita menjiplak hidup kita di gereja, di rumah, di keluarga kita, dibawa juga ke gereja, saudara ya. Lalu gereja adalah kerajaan Allah, ya. Gereja ada keluarga Allah, rumah rohani, tiang penopang kebenaran dan tubuh Kristus. Kita sudah lihat ini kemarin ya. Lalu jemaat Allah, jemaat Kristus, dan umat Allah. Ini adalah kesimpulannya. Saudara, yang menarik adalah bagaimana kita melihat gereja ini di dalam arti istilah-istilah ini, saudara. Ya, banyak orang memaknai gereja hanya secara harafiah yang saya katakan di depan tadi, tetapi secara teologis, secara metafora mungkin kita kurang. Karena itu hari ini kita belajar tentang apa yang dimaksud dengan gereja secara teologis, ya, bahwa kita adalah keluarga. Ya, walaupun dia pakai kerajaan, rumah rohani, tiang penopang dan sebagainya, tapi ada satu yang sangat kental di situ, kita adalah keluarga Allah. Kalau kita keluarga Allah, berarti Allah adalah Allah kita di dalamnya.
Anak-anak kita juga anggota keluarga Allah. Kita semua anggota keluarga Allah. Kita terikat di dalam Allah. Karena Allah sudah mati bagi kita. Dia telah menyelamatkan kita. Dan kalau kita ada hari ini, itu karena Allah telah menyelamatkan kita. Kita tidak terikat dengan seperti dalam keluarga kita. Oh, karena papa jasmani saya, ibu jasmani saya. Bukan begitu. Tapi di dalam keluarga Allah, ya, karena dia adalah Bapa rohani kita atau Bapa kita yang di surga, ya, dan kita adalah anak-anaknya, gitu ya. Ada relasi. Lalu ada perjanjian di antara Bapa atau Allah Bapa dengan kita. Sehingga kita menjadi umat perjanjian yang mengikat kita dengan Dia. Nah, gereja sebagai keluarga di sini maka harus banyak mengambil nilai-nilai seperti dalam keluarga, di dalam keluarga Allah, keluarga spiritual kita, keluarga rohani kita. Ya. Nah, sekarang kita lihat saudara beberapa pandangan teolog tentang makna gerejaku, keluargaku, ya. Yang pertama adalah Agustinus. Dia seorang teolog pada abad keempat. Dia berkata begini, Familia Dei adalah komunitas yang dipersatukan oleh kasih dan kebaikan Allah. Ya, Familia Dei itu keluarga Allah maksudnya, ya. Adalah komunitas yang dipersatukan oleh kasih dan kebaikan Allah. Saudara, kalau Tuhan tidak menyatakan kasihnya, kebaikannya buat kita, nggak ada keluarga Allah sama kita. Hari ini tidak akan pernah ada yang namanya keluarga Tuhan. Keluarga Allah itu nggak pernah. Ya, keluarga Allah ada karena Tuhan pertama kali menyatakan cinta kasihnya yang memotivasi dia menyelamatkan kita, dan karena kebaikannya akhirnya kita masuk di dalam keluarga Allah, saudara. Martin Luther, saudara. Martin Luther bilang begini, ini bapak daripada reformator. Familia Christi adalah komunitas yang dipimpin oleh Kristus, bahwa anggota-anggotanya harus hidup di dalam kasih dan kebaikan satu sama lain. Jadi ada istilah keluarga Allah, tapi juga ada istilah keluarga Kristus menurut Martin Luther, saudara. Nah, keluarga Kristus ini juga sebuah komunitas, sama saja dengan keluarga Allah. Tetapi lebih tajam, lebih spesifik bahwa keluarga Kristus ini dipimpin oleh Kristus, ya. Nah, anggota-anggotanya itu harus hidup di dalam cinta kasih dan juga harus hidup di dalam kebaikan satu sama lain. Nah, ini ada satu koreksi buat kita, ya. Biar kita belajar menghidupi komunitas Kristus kita di dalam kasih dan kebaikan. Yang ketiga, Francis Chan, saudara. Francis Chan ini dia seorang penulis dan pembicara Kristen yang juga lumayan terkenal gitu ya. Dia berkata begini, gereja harusnya menjadi tempat di mana orang merasa seperti bagian dari sebuah keluarga, di mana kita merasa diterima, dicintai, dan mendapat dukungan. Gereja mestinya menjadi seperti sebuah keluarga dari sebuah organisasi semata. Artinya apa? Ya, harus kita ke gereja itu harus seperti keluarga juga, atau keluarga seperti gereja, atau keluarga seperti gereja, atau gereja seperti keluarga. Itu dua istilah itu bisa dibolak-balik, saudara, ya. Karena dua-duanya itu diharapkan memiliki nilai yang sama. Kalau gereja seperti keluarga, maka nilai-nilai keluarga itu mesti ada di gereja. Tapi kalau keluarga seperti gereja, maka nilai-nilai yang ada di gereja mestinya juga ada di dalam keluarga, kan begitu ya. Terakhir seorang ini Rick Warren, masih yang berikutnya, dia berkata begini, gereja harus menjadi tempat yang hangat, ramah, dan menerima setiap orang apa adanya. Ini adalah tempat di mana setiap orang merasa diterima, dihargai, dan dicintai. Saudara, ini juga mirip dengan yang tadi, bahwa ada nilai-nilai keluarga di dalamnya. Ya, nilai-nilainya adalah ya diterima, dihargai, dan dicintai. Kan di rumah tangga kita diterima oleh papa mama gitu ya. Kita dihargai satu sama lain, kita dicintai. Nah, gereja harusnya demikian gitu ya bahasanya. Bill Hybels, ya. Ini juga seorang yang mengatakan demikian, dia seorang pendeta, ya. Gereja adalah berbicara tentang komunitas dan tentang berada dalam hubungan dengan sesama maupun dengan Tuhan.
Jadi gereja itu berbicara tentang relasi, saudara. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan sesama. Jadi kalau kita bicara tentang gereja, tapi kita non relasi dengan Tuhan, non relasi dengan sesama, kita bukanlah anggota keluarga Allah. Ya, mari kita punya relasi, ya, membangun relasi juga dengan Tuhan, juga dengan sesama kita. Dengan demikian kita memenuhi syarat sebuah anggota keluarga Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, keluar dari tempat ini, mari kita memiliki relasi yang baik, ya, relasi yang menghangatkan, relasi yang memberi kita saling mendukung, ya, saling memperhatikan mungkin, dan sebagainya. Kita minta supaya Tuhan terus meneguhkan relasi-relasi di antara kita. Baik, mari kita berdoa, kita bersyukur dengan firman Tuhan yang sudah kita renungkan. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur atas firman Tuhan yang singkat dan sederhana. Tapi kami boleh mengerti bagaimana gerejaku, keluargaku, dimengerti di dalam istilah-istilah harafiah, metafora, dan juga dalam makna teologisnya. Tuhan, terima kasih. Bukan kebetulan kalau kami ada di gereja di mana kami ada hari ini. Walaupun gereja kami mungkin kecil, kami mungkin sedikit, tapi kami tidak melihat angkanya. Tapi kami melihat Tuhan berkehendak mau melakukan sesuatu di gereja kecil ini. Karena itu Tuhan, tanamkanlah kami makin jauh di dalam gereja ini, sehingga kami tertanam dengan kuat bagi Kristus di gereja ini. Dan kami juga bergumul bersama-sama, memperjuangkannya bersama-sama, melayani bersama-sama, bertanggung jawab bersama-sama, dan memberi diri bersama-sama. Sehingga gereja ini bukan menjadi kebanggaan pribadi kami, tapi hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Berkati setiap kami dengan segala talenta yang kami punya, panggilan kami, iman rohani kami, pengharapan kami. Bila kami semua bertumbuh di gereja kecil ini, kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah firman-Mu, berkati jemaat-Mu yang duduk mendengar. Biarlah Tuhan meteraikan dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.